Masalah banjir masih belum juga surut dari daftar yang harus dapat diselesaikan pemerintah daerah maupun pusat. Ya, cuaca ekstrim ini pemirsa menjadi alibi dibalik ketidakberdayaan dalam mengantisipasi banjir. Infrastruktur daerah aliran sungai memang hanya mampu menahan debit air hujan sebatas 100 mm kubik. Namun, sudah semestinya pemerintah mempunyai rencana besar dalam menanggulangi banjir di Jakarta dan daerah penyangga lainnya. Banjir lagi-lagi menggenangi sejumlah wilayah di Jakarta dan kota penyangga lainnya seperti Bekasi, Tangerang, dan Depok. Genangan air masih menjadi permasalahan di ibu kota yang seakan enggan untuk surut. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memang menyebut puncak musim penghujan yang cenderung ekstrim terjadi di sebagian besar wilayah Indonesia termasuk Jabodetabek. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengakui infrastruktur yang ada saat ini tidak mampu menandingi curah hujan jika terjadi di atas 100 mm kubik. Belum lagi, sebagian besar daerah aliran sungai atau DAS di bawah kendali pemerintah pusat, bukan pemerintah daerah. Bahkan kalau sungai-sungai yang antar provinsi sepenuhnya adalah tanggung jawab pemerintah pusat. Jadi kalau ditanya wilayah tanggung jawab, sungai-sungai yang masuk ke dalam Jakarta antar provinsi adalah tanggung jawab pemerintah pusat. Sungai yang dalam satu provinsi tanggung jawab pemerintah provinsi. Jadi kita yang melakukan pengerukan, tapi kita selalu permisi sebelum melakukan pengerukan di sungai-sungai karena secara peraturan aset itu adalah pengelolaannya di bawah BBWSCC, jadi Balai Besar Sungai Ciliwung Cisadane. Alih-alih selalu berlindung di balik faktor cuaca ekstrim tatkala terjadi bencana banjir, pemerintah selayaknya mempunyai rencana besar dalam menanggulanginya. Kita tidak dapat mengontrol bagaimana cuaca akan terjadi. Namun sudah semestinya pemerintah dapat mengantisipasi dalam membangun tata kota yang bisa terbebas dari banjir. Apa yang bisa dipersiapkan oleh pemerintah untuk mengantisipasi banjir dan bagaimana sinergitas antara pemerintah daerah dan pusat untuk menghindari banjir terulang lagi. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, BMKG mengingatkan warga Jakarta dan sekitarnya tentang adanya potensi banjir dalam 2 hari ke depan. Hal ini karena intensitas hujan yang terjadi pada besok dan juga lusa bersifat sedang hingga tinggi. Nah, persoalan muncul karena wilayah daratan di Jakarta hanya bisa menyerap air dengan intensitas hujan sekitar 100 mm kubik per hari. Jika curah hujan lebih dari angka itu, maka banjir akan terjadi. Jika sudah demikian, lalu apa yang bisa dikerjakan agar banjir besar tidak terjadi, pemirsa? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami 2 orang narasumber, yaitu ada staf khusus Menteri PUPR, Bapak Firdaus Ali, dan juga pakar tata kota, Kang Yayat Supriyatna. Selamat sore Bapak-Bapak semua, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tisa Alpar. Baik. Kang Yayat. Baik, pertama saya ingin ke PUPR terlebih dahulu. Kita ingin tahu Pak, bagaimana dengan rencana revitalisasi sungai antar provinsi ini seperti apa Pak? Oke Tisa, banjir itu bukan hal yang baru ya Tisa buat kita. Banjir itu merupakan ya hal rutin terjadi di ibu kota dan sekitarnya dan juga di tempat lain ya. Oke, terkait dengan DKI Jakarta dan sekitarnya, khususnya untuk Jakarta, kita itu sejak tahun 73 sudah punya master plan ya, rencana penanganan banjir di Jakarta. Lalu kita perbarui terus, kita update ya. Lalu pasca banjir tahun 2012 akhir, kita masih ingat Latu Harhari jebol ya, Wismawi OB terendam air ya. Lalu kita kemudian menyiapkan suatu rencana penanganan yang sifatnya terpadu dari hulu sampai ke hilir. Ya, di antaranya rencana membangun waduk ya di hulu Ciliwung. Kemudian melakukan normalisasi badan-badan air di Jakarta dan sekitarnya. Dan melakukan misalkan sodetan Ciliwung BKT. Lalu kemudian kita juga
rencanakan untuk membangun tanggul pantai dan memperbaiki tanggul sungai kita, dan termasuk juga rencana membangun tanggul laut, ya. Dan semua rencana itu juga sudah dituangkan di Perda nomor 1 tahun 2012 di DKI Jakarta. Dan kita mulai berproses, ya. Sampai pada tahun 2017 kita mulai menginisiasi kegiatan yang sifatnya strategis. Misalkan Waduk Ciawi dan Sukamahi tahun 2016 kita mulai penandatanganan kontraknya dan kemudian berlanjut. Dan hari ini juga progresnya sangat baik sekali, dan kita berharap tahun depan, di akhir tahun ini atau paling lambat tahun depan, 2 waduk ini sudah berfungsi. Oke. Waduk saja tidak cukup, ya, kita butuh ruang-ruang retensi lain yang sifatnya artifisial. Kenapa nggak mungkin kita mengandalkan lagi ke vegetasi atau sistem yang alami. Di antaranya adalah keharusan untuk mengembalikan atau meningkatkan kapasitas alir badan air, yaitu misalkan normalisasi Ciliwung. Nah, dalam hal ini pemerintah pusat sepenuhnya membantu Pemprov DKI Jakarta dan sekitarnya, khususnya DKI Jakarta, untuk bisa melakukan normalisasi. Kewajiban yang melekat kepada pemerintah DKI Jakarta misalnya adalah kewajiban untuk membebaskan lahan di sepadan sungai tadi. Baik. Memindahkan masyarakat di antaranya. Lalu Sodetan Ciliwung dan sebagainya. Tetapi ini terhenti, tidak bisa kita lanjutkan sejak tahun 2017 sampai 2020. Kenapa? Karena memang tidak ada pembebasan lahan bagi kawasan yang akan kita normalisasi tadi. Ya. Di sisi lain, kita juga memberikan bantuan teknis kepada Pemprov DKI Jakarta bagaimana penanganan banjir tadi. Gitu. Baik, jadi sebetulnya semua sudah lengkap sebetulnya, tinggal bagaimana mengeksekusinya. Oke, semua sudah lengkap, tinggal dieksekusi. Ada kewajiban dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membebaskan lahan, tapi kemarin kita juga sempat berbincang sama Pak Anies bahwa ini kewajibannya tidak hanya di pemerintah Provinsi DKI, pemerintah pusat juga punya kewenangan di sungai-sungai lainnya yang berbatasan dengan DKI. Nah, bagaimana itu kemudian bisa diantisipasi mengingat dalam 2 hari ke depan BMKG memprediksikan hujan akan kembali turun dengan cukup besar, Pak? Alpan, sungai-sungai yang kewenangannya di pemerintah pusat, di luar di DKI kan ada 13 sungai, 5 adalah di kewenangan Pemprov dan sisanya adalah pemerintah pusat. Itu kita kerjakan normalisasinya. Ya, dan itu berproses. Tentunya saya katakan kembali, kewajiban Pemda tadi itu adalah bagaimana membebaskan lahan. Pemerintah pusat tidak bisa mengeksekusi tanpa ada tanggung jawab dari pemerintah daerah dalam hal ini menyediakan lahan yang untuk kita kerjakan tadi. Ada berapa luas lagi lahan yang harus dibebaskan, Pak, dalam hal ini, Pak? Jika kemudian PUPR bisa berjalankan dengan baik begitu. Iya, misalkan saya kasih contoh di Ciliwung misalkan dari 17 kilo dari 34 kilo kita kan baru menyelesaikan setengahnya. Oke. Ya, jadi kebayang setengahnya ini kita struggle untuk bisa membangun di sisi kirinya tadi site file, nggak mungkin kita selesaikan tanpa tanggung jawab penuh dari pemerintah daerah. Sekali lagi tidak mungkin. Oke, baik. Artinya PUPR mengatakan perlu tanggung jawab dari pemerintah daerah dan juga tanggung jawab bersama yang nanti akan dilanjutkan oleh pemerintah pusat. Nah, saya ingin ke pengamat tata kota, Kang Yayat. Kang Yayat, ini pemerintah pusat bagus sekali rencana agenda-agendanya, tapi juga membutuhkan kerjasama dari pemerintah Pemprov DKI Jakarta. Anda melihat seperti apa sebetulnya kesungguhan, keseriusan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk mengatasi banjir di Jakarta ini? Semuanya harus serius. Nggak boleh setengah-setengah. Sudah serius atau belum ini, Kang Yayat, kalau menurut Anda sebagai pengamat tata kota? Maksud saya bagaimana tadi? Halo? Pertanyaan. Ya, Kang Yayat, kalau Anda melihat upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta selama beberapa kurun waktu belakangan ini, bagaimana? Apakah ini Anda melihat sudah betul-betul serius untuk menangani banjir? Karena kalau kita lihat ini sudah term waktunya, tapi terkendala dengan pembebasan lahan dari Pemprov DKI Jakarta. Oke. Jadi begini, ada yang serius, ada yang setengah serius, atau juga yang mungkin tidak mampu berbuat apa-apa. Pertanyaan begini, kalau ada sungai nasional lintas wilayah, kan kita punya konsep, mungkin Pak Firdaus juga tahu, one river, one plan, one action. Nah, sekarang pertanyaannya, harus ada satu kekuatan besar yang punya unsur pemaksaan. Contohnya misalnya, contohnya begini, kalau Das Citarum itu keluar Kepres. Sementara untuk Ciliwung, kenapa Presiden berani tidak untuk mengeluarkan Kepres? Dalam beberapa kali diskusi,
sempat terbetik itu untuk kesatuan aksi, kesatuan tindakan dan pemberian sanksi atau misalnya bantuan, dukungan. Kenapa tidak dibuat Kepres kemudian ditunjuk satu komando yang bisa memberikan otoritas siapa dan harus melaksanakan apa. Jadi kalau misalnya pola pembagiannya, misalnya pusat otoritas dalam kewenangan pembangunan terkait dengan normalisasinya, sementara tanggung jawab pemerintah daerah itu adalah pembebasan tanah, maka ada constraint di sini. Selama pembebasan tanah tidak dieksekusi, maka fisiknya tidak akan pernah berjalan. Nah, dilema ini kan harus dijembatani. Bukan dalam arti satu mengatakan, wah ini sulit, satu mengatakan ini serius atau tidak. Kalau saya mengatakan, kita perlu langkah konkret. Dalam ini kalau misalnya ada yang ogah, ada yang serius, ada yang sungguh-sungguh, maka satu-satunya jalan adalah bentuk aja dengan surat keputusan presiden, diberi tenggat waktu 3 tahun harus selesai. Siapa yang tunjuk penanggung jawabnya? Kemudian dibuat komitmen, MOU, mengikat semua daerah-daerah yang menjadi tanggung jawab daerah aliran sungai. Karena persoalannya satu, menyelamatkan warga. Kita tidak mengulang bencana dan bencana. Jadi kelihatannya kita sepertinya ada bencana, wacana. Begitu selesai bencana, hilang lagi. Sehingga kalau misalnya tidak ada tindakan yang lebih serius, misalnya dari pimpinan langsung, Presiden tahu ini, pasti ada dilema antara pusat dengan daerah. Tapi kan persoalannya sesama pemerintah itu kan perlu bersinergi. Jadi kalau misalnya Pak Menteri PU selalu mengatakan, sekarang ini harus ada satu visi yang sama, baik pusat maupun daerah. Kedua, satu program yang sama, satu aksi yang sama, dan satu target yang sama. Jadi debatable, ada tantangan di pembebasan, begitu ada masalah, mungkin pusat bisa membackup. Kalau ada kendala dalam misalnya memindahkan orang, itu harus membangun rumah susun. Dulu PU membangun rumah susun. Nah sekarang pertanyaannya, di mana sih masalahnya? Ada kemauan atau tidak? Nah kalau pertanyaannya debatable, ada persoalan sosialnya, maka persoalan sosialnya bisa diselesaikan oleh surat keputusan presiden. Siapa yang bertanggung jawab itu? Dan yang paling penting adalah harus ada tenggang waktu. Bisa nggak 3 tahun selesai? Karena bukan apa-apa. Kalau sekarang ada dana dari PEN, hampir 700 miliar lebih misalnya, untuk pembebasan tanah. Di mana kendala pembebasan tanah? Kalau 2020 belum selesai pembebasan tanahnya, 2021 juga belum selesai, apakah kita harus menunggu 2022, 2023? Artinya selama pembebasan tanah tidak selesai, fisik tidak bisa masuk, ujung-ujungnya bencana tetap akan ada. Jadi cara satu-satunya saya kira intervensi dari presiden untuk satu visi yang sama itu bisa cepat. Contohnya ya. Baik. Nanti kita dalami ya selepas jeda ya, Kang Yayat ya. Untuk intervensinya seperti apa, harus bagaimana kemudian intervensi bisa muncul, prosedur seperti apa nanti kita akan bahas setelah jeda, kami akan kembali sesaat lagi.